Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Yusnita. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi 7 mata kuliah studi komparatif di sekolah dasar di berbagai negara. Kemudian diskusi 7 ini temanya adalah gender dalam pendidikan, bagian kedua. Di suatu sekolah dasar di Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa guru-guru memberikan lebih banyak perhatian kepada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Ini tercermin dari alokasi waktu diskusi, pemilihan murid yang diajak berpartisipasi di depan kelas dan dukungan lebih besar untuk kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Hasilnya, sejumlah siswi merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. Kemudian saya melakukan analisis berdasarkan bab pendahuluan atau rumusan masalah, bab hasil, dan pembahasannya. Artikel pertama dengan judul Gender and Academic Level Bias in Mathematics When Measuring Attitude Toward Science in Indonesia, a RAS Analysis, bias gender dan tingkat akademik di Maths saat mengukur sikap terhadap sains di Indonesia. Penulisnya Ahmad Suryadi, Sahal Fawzi, Eka Nuryanti, dan Ahmad Suwandi. Analisis dari artikel ini dalam pendahuluan atau rumusan masalah, artikel ini membahas bias gender dan tingkat akademik dalam pengukuran sikap terhadap sains di Indonesia menggunakan instrumen Maths, Measuring Attitude Toward Science. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan apakah terdapat perbedaan dalam sikap terhadap sains dan berdasarkan gender dan tingkat akademik siswa. Rumusan masalah yang diangkat adalah apakah instrumen Maths menunjukkan bias berdasarkan gender dan tingkat akademik dalam mengukur sikap siswa terhadap sains di Indonesia. Yang kedua, hasil dan pembahasannya. Hasil analisis RAS menunjukkan bahwa beberapa item dan instrumen Maths menunjukkan perbedaan fungsi diferensial item functionals diff berdasarkan gender dan tingkat akademik. Secara khusus, ditemukan bahwa siswa laki-laki cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap sains dibandingkan siswi perempuan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa sikap positif terhadap sains menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Temuan ini mengidentifikasikan adanya bias dalam instrumen Maths yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil pengukuran sikap terhadap sains. Penelitian ini merekomendasikan referensi terhadap instrumen Maths untuk mengurangi bias tersebut dan menyarankan agar pendidik lebih peka terhadap perbedaan sikap berdasarkan gender dan jenjang pendidikan dalam pembelajaran sains. Relevansi dan dengan kasus yang diberikan adalah penelitian ini benar-benar relevan dengan kasus yang disampaikan, di mana terdapat kecenderungan guru memberikan lebih banyak perhatian kepada siswa anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara siswa perempuan sering diabaikan. Temuan bahwa siswa perempuan memiliki sikap yang kurang positif terhadap sains menjadi indikasi bahwa perlakuan yang berbeda dari guru berkontribusi terhadap rendahnya motivasi dan kepercayaan diri siswa perempuan dalam bidang ini. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pendidik dan peneliti menggunakan instrumen yang bebas dari bias dan mempertimbangkan faktor-faktor demografis dalam analisis mereka. Dengan memahami adanya bias dalam instrumen pengukuran sikap dan perlakuan yang berbeda di dalam kelas, pendidik dapat mengambil langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adil bagi semua siswa
tanpa memandang gender atau jenjang pendidikan. Pada artikel kedua, perbedaan sikap siswa terhadap sains studi berdasarkan level pendidikan dan gender. Pada pendahuluan atau rumusan masalah, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik siswa secara komprehensif. Kurikulum 13 di Indonesia menekankan pentingnya pengembangan sikap positif dalam pembelajaran sains. Sikap terhadap sains dianggap sebagai faktor penting dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Penelitian ini berfokus pada sikap siswa terhadap sains yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pendidikan dan juga gender. Pentingnya sikap terhadap sains. Sikap positif terhadap sains dapat membantu siswa untuk memahami materi lebih baik dan berpengaruh pada keputusan karir di masa yang akan datang. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sikap terhadap sains memiliki hubungan dengan kepercayaan yang tinggi guru dan hasil belajar siswa. Namun, penelitian tentang sikap siswa terhadap sains di Indonesia masih sangat terbatas. Tujuan dari penelitian ini bertujuan mengisi kekurangan tersebut dengan mengeksplorasi siswa terhadap sains berdasarkan level pendidikan dan gender. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi guru dalam merancang sains yang lebih efektif dan relevan dengan karakteristik siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan pelajaran sains di sekolah, serta menjadi referensi bagi guru sains dengan memahami sikap siswa yang beragam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap siswa terhadap sains dalam konteks lokal. Rumusan masalah yang saya buat, bagaimana pengaruh gender terhadap sikap siswa terhadap sains, dimensi-dimensi apa saja dalam sikap siswa terhadap sains yang dipengaruhi oleh level pendidikan dan gender. Hasil dan pembahasannya menunjukkan bahwa secara umum siswa di sekolah dasar memiliki sikap positif terhadap sains dengan skor tertinggi dalam dimensi keinginan menjadi saintis dan terendah pada sikap saintis. Uji Mann-Whitney mengungkapkan terdapat perbedaan yang signifikan sikap siswa dalam level pendidikan, khususnya nilai sains dalam masyarakat dan persepsi terhadap saintis, di mana siswa sekolah dasar menunjukkan sikap yang lebih positif. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan bersikap berdasarkan gender, di mana siswa perempuan cenderung memiliki sikap yang lebih positif dibandingkan siswa laki-laki, terutama dalam keinginan menjadi sains dan nilai sains dalam masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi siswa terhadap sains dalam masyarakat dan pandangan mereka terhadap sosok saintis yang makin membaik. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemahaman dan persepsi siswa terhadap sains berkembang seiring dengan waktu. Perbedaan sikap berdasarkan gender mencerminkan stereotip sosial dan kecenderungan profesi yang umum di masyarakat, di mana siswa perempuan lebih tertarik pada profesi di bidang kesehatan, siswa laki-laki lebih condong di teknik dan ITC. Temuan ini menegaskan pentingnya guru memperhatikan faktor gender dan level pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang dapat menghilangkan stereotip serta meningkatkan sikap positif siswa terhadap sains secara menyeluruh. Kasus di sekolah dasar mencerminkan fenomena yang sering terjadi dalam konteks pendidikan, di mana perbedaan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan. Relevansi kasus ini dengan penelitian tentang sikap siswa terhadap sains. Pertama, perbedaan gender dalam partisipasi. Penelitian menunjukkan bahwa sikap siswa terhadap sains dipengaruhi oleh gender. Dalam kasus ini, perhatian lebih besar diberikan kepada anak laki-laki yang menyebabkan anak perempuan merasa diabaikan dan kurang termotivasi
untuk berpartisipasi dalam pembelajaran sains. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa siswa perempuan seringkali memiliki sikap yang lebih negatif terhadap sains, terutama jika merasa tidak didukung dan diabaikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dampak pada kepercayaan diri. Ketika anak perempuan tidak mendapatkan perhatian yang sama dalam pembelajaran sains, mereka mungkin merasa kurang percaya diri terhadap kemampuan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa sikap positif terhadap sains erat berhubungan dengan kepercayaan diri siswa. Jika anak perempuan merasa kurang dihargai dan kurang diikutsertakan, dalam hal ini mengurangi minat dan motivasi mereka untuk belajar sains, yang gilirannya dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. Yang ketiga, stereotip gender. Kasus ini mencerminkan bahwa ada stereotip gender yang kuat dalam pendidikan, di mana kegiatan dan subjek tertentu dianggap lebih sesuai untuk anak laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa stereotip ini dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap sains, di mana anak perempuan mungkin merasa sains adalah bidang yang tidak penting untuk mereka. Hal ini dapat memperkuat pandangan negatif terhadap sains dan mengurangi partisipasi mereka di bidang tersebut. Implikasi untuk pembelajaran. Temuan dari penelitian dengan sikap siswa terhadap sains dapat memberikan wawasan bagi guru dan pendidik untuk merancang pembelajaran yang lebih eksklusif. Dengan memahami bahwa perbedaan gender dapat mempengaruhi sikap dan motivasi siswa, guru dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua siswa terlepas dari gender mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan didukung dalam pembelajaran sains. Ini termasuk memberikan perhatian yang sama kepada anak perempuan untuk diskusi di kelas. Memilih mereka berpartisipasi dalam kegiatan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk semua siswa. Secara keseluruhan, relevansi kasus ini dengan penelitian tentang sikap terhadap sains menunjukkan pentingnya kesadaran gender dalam pendidikan dan perlunya pendekatan yang lebih inklusif untuk meningkatkan motivasi dan sikap positif siswa terhadap dan terutama bagi anak perempuan dalam pembelajaran sains. Terima kasih, demikian paparan hasil diskusi saya sesi 7. Mohon maaf apabila ada yang kurang dan mohon masukan agar diskusi saya ke depan lebih baik. Terima kasih.